karena sangat cepat ya gantian. Habis kipas 1, kedua, ketiga, 4, kelima, balik lagi, memastikan lagi, kipasin lagi. Tidak nyampe 30 menit. Itu cuma satu, hukuman mati itu aja. Itu bagi kami, keluarga, itu belum setimpal. Kita seolah-olah menganggap anak umur 16 tahun sama kelakuannya, sama cara berpikirnya dengan 9 tahun, dengan 5 tahun, dan seterusnya ke bawah. Tidak, ini sudah beda jauh. Pembunuhan sadis yang dilakukan oleh siswa SMK terhadap satu keluarga di Babulu, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini sungguh menyisakan duka yang mendalam dan juga mengejutkan baik keluarga maupun juga warga sekitar. Pembunuhan sadis ini menyebabkan 5 nyawa melayang di mana korban atas nama WI 35 tahun, kemudian juga istrinya SW 34 tahun serta 3 orang anaknya, RJ 15 tahun, VD 11 tahun dan ZA 2,5 tahun yang harus berakhir tragis. Ini adalah rumah duka di mana kelima jenazah tersebut ini tiba di rumah duka pada Selasa 6 Februari 2024. Terdapat warga sekitar yang beramai-ramai untuk melihat secara langsung kedatangan dari kelima jenazah tersebut. Kemudian jenazah tersebut, kelima orang dalam satu keluarga tersebut ini dimakamkan dalam satu liang lahat pemirsa yang berlokasi di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara pada Selasa sore. Nyawa 5 orang dalam satu keluarga seakan tidak ada harganya di tangan satu remaja yang membunuh satu keluarga sekaligus dugaan motif asmara. Saat ini saya sudah berada di TKP pemirsa dan karena masih dalam penjagaan dan juga garis polisi yang Anda lihat ya masih terpasang ini, polisi masih terus melakukan penjagaan di lokasi tempat pembunuhan yang berada di belakang saya ini. Saya nanti juga akan melihat lebih dekat seperti apa kondisinya didampingi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Kasat Reskrim. Izin Pak Kasat. Siap. Siap Bu. Masih dalam penjagaan ya Pak Kasat? Ah betul. Untuk TKP sendiri. Siap. Kita bisa lihat lebih dekat lagi Pak? Boleh. Oke. Ini masih berarti dari hari pertama ya Pak, masih terus dijaga? Siap. Ini pintu utama? Ini pintu utama di mana awal mula terjadi kejadian pembunuhan. Mulai dari sini. Pukul berapa itu Pak? Karena itu mungkin laporan ke kami sekitar 1:30 subuh. Oke. Jadi pelaku ini masuk lewat pintu ini Pak? Ya pintu nih, tapi sebelumnya pelaku ke sini dulu. Oke. Ya. Jadi pelaku datang dari arah mana, izin Pak? Pelaku dari arah sana. Dari arah sana, karena Dari arah sana. apa yang habis dilakukan? Karena rumahnya di sebelah sana. Oh, rumahnya, berapa rumah dari sini kira-kira? Ada 2 rumah. 2 rumah dari sini adalah rumah pelaku? Rumah yang diduga pelaku, dari sana ke sini, memastikan apakah ada korban di dalam atau tidak. Nah, ternyata motornya kan tidak ada. Ya. Jadi dia berkesimpulan karena motornya belum ada, si korban yang bapak itu belum pulang. Ya. Izin saya bisa mendekat ya Pak Boleh, ya? ya. Ini rumah pintu samping begitu ya Ini Pak pintu Kasat samping. ya? Posisi terkunci. Pintu samping. Dari awal memang terkunci. Dari awal memang terkunci dan memang biasanya korban ini menaruh sepeda motornya di sini? Di dalam. Di dalam, Lewat oke. pintu depan. Saya kan coba pemirsa, ini ada sedikit lubang kecil begitu ya, yang kemudian ini digunakan oleh tersangka melihat bagaimana situasi pada malam hari itu, apakah ada kendaraan dari korban atau tidak. Dan ternyata, oke, di sini terlihat sedikit ada beberapa bagian ruangan begitu ya. Pertama kali masuk ini kita berada di dalam satu ruangan, kemudian diarahkan ke ruangan yang lebih besar. Ada kurang lebih kalau dari yang saya lihat saat ini ada 2 ruangan di depan pintu masuk tadi tuh. Kemudian ada 1 sepeda motor. Ini sepeda motor siapa Pak Kasat? Keluarga. Keluarga ya. Oke, memang dibiarkan di dalam ya Ada Pak. Setelah melihat ke dalam Pak, ternyata belum ada orang begitu ya. Diasumsikan belum ada orang karena sepeda motornya belum ada. Apa yang dilakukan oleh tersangka? Dia ke sini. Dia mengarah ke depan lagi? Ya, ke metal listrik ini dimatikan. Lampunya Oke. saklarnya dimatikan. Dimatikan?
Lalu? Dia masuk rumah. Yang kebetulan memang pintunya tidak terkunci. Karena kami waktu datang pertama kali untuk melakukan olah TKP memang pintu ini terbuka. Tapi menurut keterangan yang diduga pelaku memang tidak terkunci. Tidak terkunci ya? Tidak terkunci. Jadi mungkin bisa diasumsikan bahwa pelaku ini sebenarnya dengan mudah begitu ya Pak ya? Masuk ke dalam. Ya. Informasi yang didapatkan juga dari pelaku Pak, setelah masuk apa yang dilakukan? Dia hanya menunggu di dalam beberapa saat, tidak lama kemudian korban datang. Parkir motor, pas membuka pintu korban langsung ditimpas. Artinya setelah Pak Kasat dan mungkin tim juga sampai di lokasi, jenazah masih di sini Pak? Sudah di dalam karena setelah kegiatan itu kan si yang diduga pelaku juga melakukan penimpasan ke korban yang lain. Nah, dilihatnya waktu sudah melakukan penimpasan kepada korban-korban yang lain, korban bapak ini sudah berusaha untuk masuk. Berusaha masuk sudah sampai ke dalam, maksudnya sudah merayap lah. Nah, setelah bapak yang kemudian ini diserang di sini, yang kemudian menjadi korban selanjutnya siapa Pak Kasat? Dan apa yang dilakukan pelakunya? Ya, melakukan penimpasan ke ibu, kedua anaknya yang masih kecil. Izin Pak Kasat, ibunya berada di ruangan mana? Di kamar. Tadi kan ada 2 ruangan, kira-kira di ruangan yang mana? Di kamar yang pertama. Pertama ya? Pertama kalau yang dari depan sini ya? Ya. Ibunya sedang beristirahat atau terjaga? Posisi terjaga karena sempat teriak manggil ayah. Tapi karena pelaku ini duluan langsung masuk kamar, posisi gelap, dia bawa senter, di senter langsung dilakukan penimpasan. Oke. Ibu di dalam ruangan tersebut ada berapa orang Pak? Ibu sama 2 anaknya. 2 anaknya. Izin Pak Kasat, ini kami mengkonfirmasi ya, ini anak yang tadi yang disebut anak perempuan dewasa ini adalah anak yang diduga memiliki hubungan khusus sebelumnya dengan tersangka. Kami tidak bisa pastikan ada hubungan atau tidak, karena dari yang diduga pelaku juga tidak mengatakan ada hubungan. Oke. Artinya setelah semuanya selesai, mungkin boleh izin diperkirakan berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan oleh pelaku mulai dari menyerang ayah hingga korban terakhir 5-5-nya? Sekitar perkiraan saja. Tidak nyampe 30 menit. Tidak sampai 30 menit. Iya, karena sangat cepat ya gantian. Habis timpas 1, kedua, ketiga, 4, kelima, balik lagi, memastikan lagi, timpasin lagi. Dengan satu senjata itu ya Pak ya? Iya. Dengan posisi listrik mati. Mati. Hanya berbekal senjata dan juga senter itu tadi. Iya. Apa yang dilakukan oleh pelaku setelah membunuh korban terakhir Pak Kasat? Ada mengambil barang-barang. Ada 3 unit handphone sama uang sebesar 353.000. Yang selanjutnya handphone itu dibawa keluar, dibawa ke jalan, dirusakin 2 unit, 1 tidak sempat dirusak, baru 3-tiganya dilempar ke sungai. Tujuannya? Menghilangkan barang bukti. Ada lagi yang mungkin bisa diceritakan Pak, karena begini, menurut informasi yang beredar, pelaku ini kan datang dalam kondisi mabuk, dipengaruhi minuman keras. Kalau menurut Pak Kasat sendiri, perencanaan yang mungkin sudah dilakukan, serangan-serangan, ini betul 100% terpengaruh oleh minuman keras atau bagaimana? Memang sebelum kejadian, malam itu sempat minum minuman beralkohol yang dicampur minuman energi ya. Habis itu dia ada kepikiran untuk melakukan kejahatan lah. Pas dia pulang nyampe rumah dia kepikiran ada tetangga yang juga ada perempuan, terus ditambah lagi pengakuan dia ya, dia merasa juga sakit hati, ternyata yang dia tuju ke sini. Nah sehingga dia melakukan itu terhadap korban yang di sini. Baik Pak Kasat, informasi yang juga beredar adalah pelaku ini juga menyetubuhi jenazah dari beberapa korban. Ini seperti apa informasinya Pak? Ya, hasil keterangan maupun dari hasil olah TKP rekonstruksi pun tergambar seperti itu. Urutannya. Jadi setelah kan informasi dari Pak Kasat tadi di kamar kedua ini sudah membunuh korban terakhir, korban nomor 5 yang tadi sempat disinggung, ini adalah diduga pernah menjalin hubungan khusus dengan pelaku. Kembali lagi kalau untuk hubungan khusus memang belum bisa kami buktikan ya. Tapi kalau terkait dengan persetubuhan memang itu diakui. Dan memang dari hasil visum pun kita tim dokter juga kan tes DNA.
habis itu langsung ngambil handphone, baru uang, sejumlah uang tadi. Langsung keluarnya lewat sini Lewat lagi. sini. Dan kembali? Posisi masih terbuka ya. Oke. Keluar, dia nyalakan lampu lagi. Oh, sempat menyalakan lampu Nyalakan lagi lampu ya? lagi, sehingga ya waktu kami Bekas melakukan tangannya. olah TKP, kita dapatkan berbagai darah sama yang di Oh, ini ada apa bekas-bekasnya namanya, ya? Ini kita sinkron lah antara hasil olah TKP dengan keterangan-keterangan saksi maupun daripada yang diduga pelaku. Setelah nyalakan lampu dia ke sini. Dia kembali lagi ke jalan utama ya? Ke sini. depan. Ya. Di sini dia sempat merusak 2 unit handphone. Di sini dia sempat merusak 2 unit handphone. Milik siapa itu, Pak? Yang diduga milik korban, milik korban. Tiga-tiganya milik korban ya, 2 dari kamar ibu, 1 dari kamar anak. Diambil, dirusak di sini 2 unit, baru dilempar ke itu sungai. Ke sungai. Ya. Kemudian dia kembali atau Dia kembali kemana? ke rumah. Kembali ke rumahnya. Ke rumah. Apa yang dilakukan? Buka setelah- baju, dicuci di mesin cuci, sambil nunggu bajunya kering. Dia membersihkan parangnya, dia membersihkan senternya, baru dia ngetok rumah kakaknya. Oh, beda lagi rumahnya? Kakaknya rumahnya beda di sebelahnya lagi. Di sebelahnya lagi. Dengan mengatakan bahasanya bahwa ada perampokan di sebelah rumah. Dia melaporkan seperti itu sehingga kakaknya berinisiasi, ayo kita cek ke sana. Ternyata benar kakaknya datang, dilihat sudah banyak darah. Banyak darah dan itu posisi pintunya Terbuka. tertutup? Terbuka. Oke, terbuka. Habis itu kita langsung ke tempatnya Pak RT. Pak Kasat, terima kasih banyak atas Terima kasih, waktu dan juga sama-sama. informasinya. Siap. Nggih. Semoga tidak terjadi lagi ini di sini dan Amin, aman selalu. amin, amin, amin. Kita temukan fakta lain. Saya mencoba untuk melihat ke dalam karena kita ketahui ini masih dalam garis polisi, tidak bisa mengakses ke dalam, dan dari sini terlihat terdapat satu ruangan kosong yang diduga ini adalah ruang tamu karena kita asumsikan ini adalah ruang pertama ya, tempat di mana pelaku ini melancarkan aksinya dan juga sang ayah dari keluarga ini masuk melalui pintu ini. Terdapat satu alas tidur atau semacam karpet begitu ya di bawah, hanya ada itu yang saya lihat, dan juga ada satu sepeda motor yang juga tadi bisa saya lihat dari samping. Kita langsung ngobrol juga dengan RT setempat. Pak RT, dengan Pak siapa? Pak Agus Salim. Oke, Pak Agus, saya Tiara dari Fakta TV One. Setahu Pak RT, memang kedua belah pihak ini sempat punya masalah, Pak? Kedua belah pihak ini setahu saya tidak ada masalah. Tidak ada Sama masalah. sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Kan informasinya ayah dari keluarga ini, korban pertama ini pulang malam hari ya. Nggih, Aktivitasnya apa sebenarnya, Pak? ya. Aktivitasnya petani. Petani. Petani aja. Korban ini ya. Ya. Oke, kalau dari tersangka sendiri? Tersangka sendiri aktivitasnya ini baru kan belum lama juga buka bengkel. Terus ya itulah, anaknya pendiam, jarang bergaul. Anaknya pendiam. Sedangkan saya sapa aja mahal senyum, bukan murah senyum tapi mahal senyum. Mas Junaidi. Keluarganya sendiri seperti apa, Pak, setelah kejadian ini? Mungkin sempat tahu Pak RT? Kalau setelah kejadian ini keluarganya itu yang atas nama siapa, Bu? Keluarga ibunya, kalau ibunya kan posisinya tidak ada ini di Sulawesi. Oh, ibunya di Sulawesi. Sudah kurang lebihnya 3 bulan. 3 bulan. Jadi si Junaidi ini tinggal dengan siapa? Sendirian. Sendirian Iya. aja. Oke, Pak RT, makasih banyak Sama-sama. informasinya. Iya, Pak RT, semoga tidak terulang lagi. Amin. Kita temukan fakta selanjutnya. Itu cuma satu, hukuman mati itu aja. Itu bagi kami keluarga itu belum setimpal dengan 5 keluarga kami yang dihilangkan nyawa.